Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksarovin dengan NIM 1991960. Dalam video ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penataan dan Pengendalian Floodway Sungai Kurung Aceh di Provinsi Aceh. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi, pembangunan Floodway Kurung Aceh atau Kurung Aceh Urgent Flood Control Project dimulai pada tahun 1986 hingga 1953. Panjang Sungai Kurung Aceh itu sendiri adalah 145 km dan pengenangan normalisasinya adalah sepanjang 43 km. Normalisasi Sungai Kurung Aceh meliputi dua wilayah, yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan berupa normalisasi Kurung Aceh dan pembuatan floodway banjir kanal yang bisa kita lihat gambarnya di dalam peta ini. Normalisasi Kurung Aceh itu sendiri dilakukan untuk mengatasi permasalahan banjir periode berulang, yaitu periode 2, 5, 10, 15 hingga 50 tahunan. Kondisi ideal sepadan sungai menurut Permen PU nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sepadan sungai, yaitu sepadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan minum air, dan lain-lainnya. Di dalam sepadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir. Pelindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Namun, pada kenyataannya terjadi penurunan atau degradasi fungsi sungai sebagai pengendali banjir, yang terbagi atas sedimentasi di badan sungai, kerusakan berupa saluran pembuangan, dan kerusakan parah pada saluran inlet diversion weir atau saluran pembagi, dan yang terbesar adalah pemanfaatan lahan bantaran sungai kanal banjir Kurung Aceh oleh masyarakat secara liar, seperti yang bisa kita lihat di gambar samping ini. Mereka memanfaatkan lahan secara liar untuk berternak, berkebun, usaha dalam pembinaan ikan, dan lain-lainnya. Ini akan mengakibatkan tergenangnya jalur floodway yang tadinya berguna untuk mengalirkan air banjir jika terdapat banjir di Kota Banda Aceh, yang ilustrasinya bisa kita lihat di gambar yang ini. Dan satu lagi adalah pemerintah tidak maksimal melakukan pengelolaan sepadan sungai Kurung Aceh, sehingga akan menyiapkan masyarakat dengan semena-menanya memanfaatkan bantaran dengan secara liar. Maka dari itu, sebenarnya Kurung Aceh memiliki potensi sebagai berikut. Status kepemilikan tanah kanal banjir floodway Kurung Aceh merupakan milik pemerintah. Kelestarian Sungai Kurung Aceh sampai saat ini masih berjaga dengan baik. Masyarakat tetap menjaga kebersihan sungai dan tidak terbuang sampai ke sungai. Maka dari itu, solusinya adalah satu, perlu dilakukan penataan kawasan bantaran kanal banjir atau floodway Kurung Aceh dengan menjadikan bantaran sungai sebagai A. area olahraga, B. area rekreasi dan ruang terbuka hijau, C. area pertanian. Dan yang kedua adalah pemerintah melakukan penguatan sosialisasi dan pengawasan. Ini adalah contoh penataan lahan olahraga dan ruang terbuka hijau. Seperti yang kita bisa lihat di gambar ini adalah di samping bantaran dibuat area olahraga seperti area voli dan kids playground sebagai taman dan ruang terbuka hijau. Ini adalah contoh penataan lahan untuk usaha tani masyarakat. Ini seperti menanam padi, biji-bijian, jagung, dan lain-lainnya. Dan yang ini adalah contoh penataan lahan usaha pertanian masyarakat seperti menanam bunga, menanam sayur-sayuran, dan menanam buah-buahan. Dan yang ini adalah contoh penataan usaha tani masyarakat untuk agrowisata dan penelitian dan edukasi pertanian. Seperti petani dapat bereksperimen dan edukasi pertanian lain di sekitar bantaran dengan menanam tumbuhan dan keperluan pertanian lainnya. Dan ini semua adalah contoh-contoh solusi yang bisa kita aplikasikan di sekitar bantaran Sungai Kurung Aceh agar tidak menjadi kerusakan atau meminimalkan kerusakan yang terjadi pada saat ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.